Pamer asis brilian, Ronaldo dianggap lebih hebat daripada Lionel Messi. Bintang Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo diklaim lebih hebat daripada Lionel Messi setelah memberikan asis yang brilian kepada rekan timnya pada pertandingan terakhir. Diketahui Ronaldo memberikan 2 asis saat Al Nassr mengalahkan Al Tawan. Asis pertama Ronaldo mengundang decak kagum dari netizen. Pengoleksi 5 gelar Ballon d'Or tersebut mengirimkan umpan rekor yang memanjakan Abdul Rahman Gareb untuk bisa mencetakkan gol. Dilansir dari Daily Star, sanjungan pun datang dari para netizen. Bahkan ada yang menyebut bahwa Messi tidak bisa memberikan asis seperti apa yang dilakukan oleh Ronaldo di laga Al Nassr versus Al Tawan tersebut. Jurgen Klopp tak punya kuasa penuh dalam urusan transfer Liverpool. Liverpool di musim ini banyak mendapatkan sorotan dari suporternya sendiri. Di saat tim Liga Inggris lainnya ramai mendatangkan nama-nama baru, mereka justru minim mendatangkan pemain. Hal itulah yang kemudian dianggap membuat Liverpool sulit bersaing di ajang Liga Inggris di musim ini. Menanggapi minimnya transfer Liverpool musim ini, Klopp mengaku situasi internal yang mengharuskannya. Juru taktik asal Jerman tersebut memberikan isyarat dalam kebijakan transfer Liverpool. Dia sebagai manajer tidak memiliki kuasa penuh karena ada juga pengaruh dari para jajaran manajemen. Erik ten Hag sebut Manchester United tak pikirkan trofi Liga Inggris. Di klasemen Liga Inggris saat ini, Manchester United menduduki peringkat yang ketiga. The Red Devils mengumpulkan 46 poin dan berjarak 8 angka dari Arsenal yang berada di puncak klasemen. Dengan Liga Inggris yang masih menyisakan 15 pekan lagi, Manchester United masih mempunyai peluang untuk bisa menjadi juara. Tetapi Erik ten Hag buru-buru menolak pembahasan mengenai peluang tersebut. Kami tak berpikir terlalu jauh mengenai hal ini, kata ten Hag menegaskan seperti yang dikabarkan oleh Talksport. Woodward dapat julukan Marwan Fellaini baru dari fans Manchester United. Woodward mendapatkan julukan baru dari fans Manchester United. Striker yang dipinjam dari Burnley tersebut dijuluki Marwan Fellaini yang baru. Fans Manchester United punya alasan khusus memberikan julukan itu kepada Weghorst. Alasannya, pemain asal Belanda itu mendapatkan peran bermain lebih ke dalam dibandingkan biasanya pada leg pertama playoff Liga Eropa kemarin. Posisi itu menjadi sesuatu yang baru bagi Weghorst. Sepanjang karirnya dia bermain sebagai target man, baik di Al Asmar, Wolfsburg, Burnley maupun di Besiktas. Itulah alasan mengapa fans Manchester United menjulukinya sebagai Fellaini yang baru. Bayern Munchen dipermalukan Mönchengladbach, puncak klasemen terancam. Bayern Munchen tergelincir dan menelan kekalahan 2-3 saat melawat ke markas Borussia Mönchengladbach. Tim Bavarian itu masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 43 poin. Namun mereka kini hanya tertinggal 1 poin dari tim peringkat kedua yakni Union Berlin yang baru akan bermain melawan Schalke pada hari Minggu ini. Bayern Munchen versus PSG bakal jadi penentu masa depan Lionel Messi. Masa depan Lionel Messi bersama PSG akan ditentukan dari hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munchen. Kedua tim akan berhadapan di Allianz Stadium pada tanggal 9 Maret mendatang. Messi memiliki kontrak hingga Juni 2023 dan sudah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen. Namun pemain berjuluk La Pulga tersebut tak lantas mau mengiyakan langsung. Pertimbangan Messi adalah hasil dari leg kedua melawan Bayern Munchen nanti. Jika nantinya PSG tersingkir dari ajang Liga Champions, Messi disebut bakal hengkang dari sana. Dia tak ingin menjadi target jika Les Parisiens gagal di musim berikutnya. Arsenal puncaki klasemen kembali. Arsenal meraih kemenangan dramatis atas Aston Villa pada pekan ke-24. The Gunners menang dengan skor akhir 4-2, di mana 2 gol penentu dan penegas kemenangan mereka tercipta di penghujung laga. Arsenal sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Oli Watkins dan juga Coutinho. Namun The Gunners kemudian bisa comeback melalui gol yang diciptakan oleh Bukayo Saka, Zinchenko, Jorginho dan juga Gabriel Martinelli. Tambahan 3 poin membuat mereka naik ke puncak kelas
klasemen sementara. Poin penuh juga diraih oleh Liverpool saat bertandang ke markas Newcastle United. Sang tuan rumah menderita kekalahan dengan skor akhir 2-0. Nick Pope menjadi pesakitan bagi kubu Newcastle United. Selain kebobolan dari gol Darwin Núñez dan juga Cody Gakpo, Pope juga harus mengakhiri laga lebih awal karena mendapatkan kartu merah langsung. Sementara di partai lain, Manchester City ditahan imbang oleh Nottingham Forest. Pertandingan di City Ground ini berkesudahan imbang 1-1. City unggul terlebih dahulu melalui gol dari Bernardo Silva di menit ke-41. Namun Forest bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Chris Wood di menit ke-48. Di tempat lain, hasil minor kembali diraih oleh Chelsea. Chelsea dipermalukan oleh tim juru kunci Southampton di Stamford Bridge. Tim asuhan dari Graham Potter tersebut kalah 0-1 dan gol tunggal dari Southampton dicetakkan oleh Sam Ward-Prowse di menit ke-45. Dengan hasil tersebut membuat Chelsea turun ke peringkat ke-10 klasemen. Sementara untuk Liverpool naik ke peringkat ke-8 dengan koleksi 35 poin. Man City turun ke peringkat kedua dengan koleksi 52 poin. Dan Arsenal di puncak dengan koleksi 54 poin. Sedangkan di tanah Italia, AC Milan kembali ke trek kemenangan. AC Milan menjadi tamu bagi Monza pada pekan ke-23 Serie A Italia. Pada duel di Stadion U-Power, Rossoneri meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Milan atas Monza dipastikan lewat performa solid di lini belakang dan juga gol yang dicetakkan oleh Junior Mesias di menit ke-31. AC Milan pun menang 3 laga secara beruntun di semua ajang. Secara khusus di Serie A Italia, AC Milan selalu menang dalam 2 laga terakhir mereka dan kini berada di posisi ketiga dengan koleksi 44 poin. Sementara poin penuh juga diraih oleh sang rival mereka yakni Inter Milan. Menjamu Udinese, Inter Milan mampu mengamankan poin penuh usai meraih kemenangan dengan skor akhir 3-1. Gol Inter Milan dicetakkan oleh Romelu Lukaku, Mkhitaryan dan juga Lautaro Martinez. Kini Inter Milan berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 47 poin. Inter Milan tertinggal 15 poin dari Napoli yang berada di pucuk klasemen. Chelsea babuk lawan juru kunci saja kalah. Chelsea benar-benar babuk di musim ini. Meski bertabur bintang, debus Malakeok lawan Southampton yang menjadi juru kunci. Potter selaku manajer tentu menjadi pihak yang paling disorot. Terkait performa dari Chelsea, Potter mengakui kalau mereka tampil buruk di babak pertama saat melawan Southampton. Chelsea pun menelan kekalahan ke-8 di Liga Inggris di musim ini dan untuk pertama kalinya sejak April 2014 silam. Ditekuk Liverpool, Karius main di final melawan Manchester United. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami oleh Newcastle United saat bertemu dengan Liverpool. Diketahui kiper Nick Pope mendapatkan kartu merah secara langsung. Dengan demikian, ex penjaga gawang dari Burnley ini akan absen dalam 3 pertandingan ke depan. Itu termasuk di final Carabao Cup. The Magpies diketahui akan bertemu dengan Manchester United di sana. Tapi diketahui masih memiliki 2 kiper lainnya, yakni ada Martin Dubravka dan juga Loris Karius. Dubravka sudah pasti tidak bisa diturunkan di Wembley. Pasalnya ia sudah pernah dimainkan oleh Manchester United di ajang Carabao Cup. Otomatis pilihan kini tersisa hanya Karius. Mantan kiper dari Liverpool tersebut dipastikan akan melawan setan merah di final Carabao Cup. Darwin Núñez cedera dan absen piala Liverpool saat berhadapan dengan Real Madrid. Liverpool meraih hasil positif saat bertemu dengan tuan rumah Newcastle United. Sayang, kemenangan ini harus dibayar mahal. Penyerang kubu tamu Darwin Núñez mengalami cedera. Bau Núñez kini sedang bermasalah. Núñez berpotensi absen dalam big match di Anfield Stadium melawan Real Madrid. Untungnya Diogo Jota telah kembali. Kehadiran Jota bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Darwin Núñez nantinya. Jorginho tak boleh dipandang sebelah mata.
Jorginho sempat dicerca pada awal petualangannya di Arsenal. Gelandang Italia itu membuktikan diri bisa berkontribusi buat The Gunners dalam persaingan juara Liga Inggris. Jorginho kini membalas olok-olokan para netizen dalam laga Aston Villa versus Arsenal. Dia ikut berkontribusi untuk kemenangan meriam London 4-2. Gol ketika Arsenal tercipta dari bola sepakan jarak jauh dari Jorginho yang membentur mister gawang. Bolanya kemudian memantul ke kepala Emiliano Martinez dan masuk ke gawang Aston Villa. Kesulitan kantong izin kerja, Andre Santos tak bisa bela Chelsea. Menurut laporan dari Daily Mail, Chelsea gagal mendapatkan izin kerja untuk Andre Santos. Akibatnya sang pemain tidak bisa bermain untuk The Blues hingga akhir musim ini. Namun Chelsea kini sudah menemukan solusi atas masalah tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea akan meminjamkan Andre Santos menuju Palmeiras. Kesepakatan sudah tercapai dan Andre Santos akan segera kembali ke Brasil untuk melakukan tes medis plus menandatangani kontrak dengan Palmeiras. Masa peminjaman Andre Santos akan berlangsung hingga Desember mendatang atau akhir musim sepak bola Brasil. Namun Chelsea punya klausul memanggil Santos pada Juni mendatang dengan membayar kompensasi sebesar 1,5 juta euro. Chelsea segera permanenkan Denis Zakaria. Dilansir dari Evening Standard, gelandang Chelsea yakni Denis Zakaria yang dipinjam dari Juventus berpeluang dipermanenkan statusnya oleh The Blues di musim panas nanti. Zakaria akan menjadi opsi yang lebih murah ketimbang bisa mendapatkan Jude Bellingham maupun Declan Rice dengan bandrol hanya mencapai 27 juta pound saja. Tottenham temui kendala daratkan Piero Hincapié. Keinginan Tottenham untuk bisa mendapatkan pemain Bayer Leverkusen yakni Piero sepertinya bakal menemukan kendala yang baru. Leverkusen rupanya lebih memilih untuk mempertahankan sang pemain ketimbang melepasnya pada akhir musim mendatang. Manchester United siap tambung Mason Mount. Menurut laporan dari Goal, Mason Mount masih berpeluang untuk tinggalkan Chelsea di bursa transfer musim panas mendatang. Setelah tim-tim Liga Inggris seperti Manchester United dikabarkan memantau situasinya pada saat ini. Manchester United sendiri dikabarkan siap memberikan gaji fantastis untuk Mason Mount andai ia jadi pindah dari Chelsea. Dewan Chelsea segera pecat Graham Potter setelah kekalahan dari Southampton. Dilansir dari Daily Star, Graham Potter berada di bawah tekanan kuat di Stamford Bridge setelah kekalahan dari Southampton. Kubu London Barat itu terpaut 10 poin dari posisi keempat Newcastle United dan berselisih 21 poin di belakang Arsenal meski menghabiskan 60 juta pound sejak pengambil alihan Todd Boehly pada bulan Mei yang lalu. Potter telah membelanjakan 323 juta pound pada bulan Januari yang lalu dengan 8 pemain baru yang masuk. Tetapi transfer yang luar biasa belum menghasilkan berita positif untuk bos Chelsea setelah kekalahan terakhir mereka. Dan Chelsea sudah mengusungkan satu nama jika Graham Potter dibebas tugaskan nanti. Para penggemar The Blues sudah mengincar Luis Enrique. Diketahui pelatih Spanyol itu telah menganggur sejak dia meninggalkan timnas Spanyol usai tersingkir dari ajang Piala Dunia.